pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Halo semuanya, perkenalkan namaku Finanian Syahbila dari kelas PGMI 3D dengan NIM 18 60 20 52 21 074. Selamat menikmati video ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, model humanistik, yang kedua, model subjek akademik, yang ketiga, model rekonstruksi sosial, yang keempat, model teknologi, yang kelima, model pendidikan gerak, yang keenam, pendidikan petualangan, dan yang terakhir, yang ketujuh, pendidikan kebugaran. Apa itu model humanistik? Model humanistik atau biasa disebut dengan kurikulum humanistik adalah salah satu model kurikulum yang berkembang dalam dunia pendidikan. Model kurikulum ini menempatkan siswa sebagai subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Model humanistik memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pengembangan pribadi siswa. Kurikulum humanistik menekankan pada pengembangan pribadi siswa, sehingga siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka dan meraih kebahagiaan mereka. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu menekankan pada pengembangan karakter siswa. Kurikulum humanistik juga menekankan pada pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan empati. Ciri yang terakhir, yaitu ciri yang ketiga, adalah menekankan pada pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum humanistik menekankan pada pengembangan keterampilan hidup seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan memecahkan masalah. Apa itu model subjek akademik? Model subjek akademik dalam kurikulum adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering digunakan sampai saat ini. Model kurikulum ini menekankan pada isi pendidikan yang bersumber dari setiap disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademik sangat mengutamakan pengetahuan. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, karakteristik kurikulum subjek akademik adalah menekankan pada isi pendidikan. Kurikulum subjek akademik menekankan pada isi pendidikan yang bersumber dari setiap disiplin ilmu. Isi pendidikan diambil dari bahan ajar atau rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu. Sedangkan untuk karakteristik yang kedua adalah menekankan pada pengembangan pengetahuan. Kurikulum subjek akademik sangat mengutamakan pengetahuan. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Untuk karakteristik yang ketiga adalah menekankan pada peran guru. Guru sebagai penyampaian bahan ajar mempunyai peranan penting, yaitu menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Selain itu, guru harus mampu menjadi model bagi para siswanya. Pembahasan yang ketiga, yaitu model rekonstruksi sosial. Apa itu model rekonstruksi sosial? Model rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum adalah model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat.
Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional, di mana melalui interaksi dan kerjasama siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Lalu, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, yaitu menekankan pada pengembangan keterampilan sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial menekankan pada pengembangan keterampilan sosial siswa, seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan memecahkan masalah. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu menekankan pada pengembangan pengetahuan sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial menekankan pada pengembangan pengetahuan sosial siswa, seperti pengetahuan tentang masalah-masalah sosial yang mendesak. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu menekankan pada evaluasi berbasis proyek. Kurikulum rekonstruksi sosial menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, namun lebih banyak digunakan bentuk proyek daripada tes objektif. Untuk materi selanjutnya yaitu model teknologi. Model teknologi dalam pengembangan kurikulum adalah model kurikulum yang menekankan pada penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kurikulum teknologi menekankan pada pengembangan keterampilan teknologi siswa, seperti keterampilan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Terus, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, karakteristik kurikulum teknologi yaitu menekankan pada penggunaan teknologi. Kurikulum teknologi menekankan pada penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, seperti video pendidikan, pembelajaran audio, dan multimedia. Sedangkan untuk karakteristik yang kedua yaitu menekankan pada pengembangan kreativitas siswa. Kurikulum teknologi menekankan pada pengembangan kreativitas siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide baru dan inovatif. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu menekankan pada evaluasi berbasis teknologi. Kurikulum teknologi menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, namun lebih banyak digunakan untuk evaluasi berbasis teknologi, seperti tes online dan proyek berbasis teknologi lainnya. Materi yang kelima yaitu model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak dalam pengembangan kurikulum adalah model kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dan keterampilan fisik siswa. Kurikulum ini menekankan pada pentingnya aktivitas fisik dalam proses pembelajaran. Terus, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, menekankan pada pengembangan keterampilan motorik. Kurikulum pendidikan gerak menekankan pada pengembangan keterampilan motorik siswa, seperti keterampilan berlari, melompat, dan melempar. Karakteristik yang kedua yaitu menekankan pada pengembangan keterampilan fisik. Kurikulum pendidikan gerak juga menekankan pada pengembangan keterampilan fisik siswa, seperti keterampilan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu menekankan pada evaluasi berbasis aktivitas fisik. Kurikulum pendidikan gerak menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, namun lebih banyak digunakan bentuk evaluasi berbasis aktivitas fisik, seperti kebugaran dan penilaian keterampilan motorik.
Untuk materi yang keenam yaitu pendidikan petualangan. Apa itu pendidikan petualangan? Pendidikan petualangan dalam pengembangan kurikulum adalah model kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan fisik dan keterampilan petualangan siswa. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, menekankan pada evaluasi berbasis aktivitas petualangan. Kurikulum pendidikan petualangan menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, namun lebih banyak digunakan bentuk evaluasi berbasis aktivitas petualangan, seperti penilaian keterampilan orientasi dan penilaian keterampilan bertahan hidup. Sedangkan karakteristik yang kedua yaitu menekankan pada keterampilan petualangan. Kurikulum pendidikan petualangan juga menekankan pada pengembangan keterampilan petualangan siswa, seperti keterampilan orientasi, keterampilan bertahan hidup, dan keterampilan memecahkan masalah. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu pendidikan kebugaran. Apa sih itu pendidikan kebugaran? Pendidikan kebugaran dalam kurikulum adalah model kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan fisik dan keterampilan kebugaran siswa. Kurikulum ini menekankan pada pentingnya aktivitas fisik dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan motorik siswa, seperti keterampilan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Terus, apa aja sih ruang lingkup pendidikan kebugaran? Yang pertama, pengembangan keterampilan sosial, seperti keterampilan berinteraksi sosial dan keterampilan kepemimpinan. Sedangkan untuk ruang lingkup yang kedua yaitu pengembangan keterampilan psikologis, seperti keterampilan mengelola stres dan keterampilan mengembangkan rasa percaya diri. Sedangkan untuk ruang lingkup yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan kebugaran siswa, seperti keterampilan kardiovaskular dan keterampilan pernapasan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah melihat video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.